Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di review dan cerita seputar Alik, ya kan? Hari ini kita bakal bahas NMAX yang ada di belakang kita ini, punyaan siapa nama lo dong? Ya lo pada tau lah. Enggak juga lah. Oh ya udahlah, kasih tau lah. Lo orang biasa bos. Sebenarnya main motor juga kebetulan. Iya. Itu juga gara-gara lihat Biagi ada dulu. Enggak. Apa beneran. urusannya lihat lo? Terus Ya terus aja gimana ya, apaan? nama lu siapa dong, kenalin. Timothy. Nama gue Timothy udah. Nah, Timothy Gak perlu, semua orang tahu lah. alias Alfa 11. Alfa ya 11 kan? motor ya. Alfa 11 motornya. Jadi Gitu. hari ini gue pengen nanya sebenarnya. Iya. Ya kan? Gue pengen lo cerita lah Cerita apaan? masalah hidup. Ini boleh mau kasar kan sih sebenarnya? Iya boleh lah, santai aja. Jadi Iya. gini Mot, ya kan gue ngeliat lo nih dari waktu itu gue ngeliat lo pertama di mana, di MM. Ntar lu. Ini kita throwback dulu aja ya kan, kenapa gue bisa Di MM kayaknya? di MM yang waktu itu. Oh enggak, tapi dari bengkel Bang Wanas kecil. Tapi gue ngeliat lo pas di bengkel baru lagi Enggak, reno. soalnya pas itu kan lebih terkenal lu lah jatuhnya. Bengkel kecil. Ya udah. Bengkel kecil iya. Terus? Enggak, soalnya pas itu pokoknya ini nih, Jen dulu masih di Batik Mania masih kecil. Zen ya. Gua pokoknya tahu Batik Mania dari YouTube. Langsung gua Emang tubruk. iya? Iya dari YouTube. Langsung gua tubruk, gua cuma ini nyeting ECU doang. Oh udah beli lo gitu. ECU BRT, Os. Oh, ECU BRT-an. Soalnya kan Batik Mania kan BRT tuh pas itu. Habis itu apa namanya? Gua tubruk, tahu-tahu ada si Jen ini. Gua enggak tahu nih, orang-orang kan gua enggak tahu karena gua tubruk bengkel. Habis itu si Jen tahu-tahu masuk ke dalam lah istilahnya. Ternyata dia ngomong sama Bang Ahmad, kayak, "Bang, ini nih Nasakru," katanya gitu. Oh, ya, waktu itu gitu. namanya masih Nasakru. Bukan mana motornya NDF pas itu. Iya ya. Itu kata si Jen ngomong kayak gitu, akhirnya gue kenalan sama Jen. Pas udah lama kenalan, tahu-tahu dulu datang pokoknya sama Depa pas itu. Itu udah di bengkel baru yang gue Bengkel datang. kecil. Lu Iya, cuma benerin motor Depa kalau salah. Tapi gue nggak tahu ada lu di situ. Lu nggak tahu, asal si Jen mau ngomong, "Mot, ini yang punya skuter Alik," kata gua. "Skuter Alik apaan?" Ada. Emang iya ya? Iya, sumpah. Isinya anak balap, katanya. "Oh iya, anak balap." Gitu. Makanya gue tau ya dari situ, baru yang ke bengkel gede. Nah iya, terus gue pertama kali ngadu Timot tuh di bengkel gede. Waktu itu gue lihat nih orang kayak orang linglung lah di bengkel. Linglung, unik juga. Lu waktu itu cuma niatin gue mau Deva sama mekanik bercanda kan. Iya. Udah terus lu ikut-ikutan ketawa doang. Enggak, itu biar akrab aja ceritanya gitu. Terus gue liat motor lu tuh Mot. Dari situ tuh Emang Itu- gua motor gua? lu Oh iya, motor lu. bawa Iya, motor lu. Nah, ini lu jelasin lu deh basicnya tahun berapa, apa gimana. Ini NMAX 2018 gua. Lu beli dari baru. Dari baru, benar, dari baru. Kenapa NMAX? Aduh, gua kalau ditanya itu mulu gua nggak ngerti Ki, sebenarnya Ki. Soalnya motor gua sebelumnya tuh ini nih Scoopy Caviar sama Blade, Honda Blade. Sebelumnya lu main motor nggak? Maksudnya Kagak. di dalemin banget. Kagak, beneran cuma bener-bener gua punya Scoopy ini cuma pakai buat kuliah doang. Enggak yang kayak wah, gua modif gitu kagak, Nah. nggak ngerti. Jangan modif, nggak ngerti gua. Nah, terus lu beli NMAX nih, ya Iya. kan? Kenapa lu modif waktu itu? Pas itu pokoknya Waktu itu gue pernah stalk Instagram lu masih awal-awal tuh yang body hitam Dove. iya. Itu masih hitungannya udah agak bagus. Nggak pernah gue posting ada yang kata ini R15 gitu. Apanya? Spionnya? Spion ini R15. Gua spion R15 ada. Gua spion R15 ada 3. Asli itu model-modelan lengkap. Yang kalau dulu tuh adalah kalau knalpot standar tuh bawahnya kan arm Anjing itu kan iya. lengkap gua. Lengkap parah lah pokoknya. Belanja di mana? Di Saw Besar gua. Iya, pas itu masih Otista dulu. Ah. Nggak ngerti Saw Besar juga gua tau dari anak motor juga. Itu kenapa lu bisa modif-modif kayak gitu? Nggak ngerti, gue mikirnya kayak, wah motor NS itu kan oriannya warnanya hitam Dove nih yang ini. Hitam Dove, velgnya gue pikir kayak, tempelin semua yang gold, artinya gitu. Tempelin nih, ini gini kan, apa namanya? Apa sih namanya nih? Tutup ini nih mas rem, gold gitu. Apa Samain lah. Black Diamond? Black Diamond, Oh iya. Black Diamond tuh maksudnya nggak murah ya. Lu Nggak tau murah, lah, nggak nggak murah, lumayan loh, harganya lumayan loh. Cepet-cepet 200, Iya. 400. Itu gue beli yang itu 4,5 kalau nggak salah. Yang Nah. slider bawah. Dari situ apa lagi? Kan waktu itu apa sih Nasakru ya lo ya? Nasakru tuh ada setelah itu belum Ki, belum ada, belum ngerti Coba lu orang. ceritain deh. Gue main, pokoknya intinya pas dari gue punya Scoopy itu belum ngerti lah, Ah. belum ngerti apa-apaan, tau-tau nongol kesini nih, yang nggak ada basic apa-apa, gue nggak punya teman juga kan, mau di masalah-masalah aja tuh, mau di bebas gitu kata gue, Modif bebas. mau di bebas aur-auran, pokoknya tahu-tahu bisa, Yang bisa ketempel-tempel. enggak, gue mikirnya gini, pokoknya pas zaman gue ngambil ini, gue diracunin sama ada teman kuliah gue satu emang NMAX, pas itu gue cobain kayak, oh anjing enak juga nih motor gitu, istilahnya kan matic gede.
Gue cobain, enak, udah gue ambil. Nah gue modif berdua doang sama dia, yang dia nggak ngerti modif, gue nggak ngerti, makanya sama-sama hancur dua-duanya modifannya, gitu. Udah akhirnya ketemu Zano, pokoknya pertama kali tuh orang yang kenal di anak motor Zano Kevlar. Nah dari si monel Black Diamond lo pernik itu, yang lo lakuin lagi ke motor lo tuh apa? Apanya? Modif-modifannya yang lo rubah lagi tuh. Itu pertama kali gue bikin apaan? Full ini, karbon WTP di ARM tuh di Cakung. Gue kesono, gue alis ada 6 kali total sampai sekarang. Gue ganti alis. Bisa dulu. soalnya gue mikirnya motor pakai alis, wah haji keren banget. Di zamannya itulah, gila kali, masa wajar aja lah. Alis gue 6, pokoknya lengkap banget dah. Ganti-ganti warna tuh. Ganti warna, udah gitu pas gue ngeliat kayak, wah apaan nih karbon WTP. Gue di ARM gue bilang, Mbak, saya mau ini full karbon WTP gitu. Serius lo? Seriusan? Langsung sama si Zano, tahu-tahu ada si Zano ini, gue nggak kenal kan, kayak Mas ngapain? Ini lagi Zano modif. Kevlar kan? Zano Kevlar. Nah, terus? Gue lagi ini nih mau modif nih, gue mau ngapain beli ini WTP. Oh jangan, coba deh, mau lihat nggak? Apa karbon Kevlar kata dia gitu. Gue nggak tahu apaan tuh. Dia coba lihat motor gue, kata gue, ini Mas cara ngeliatnya gini di center gitu. Dulu Zano awal gitu tuh, di centerin. Nah ini beda kan? Oh iya lebih keren, gue bilang kayak gitu ya. Ini berapa? Dasi ini kalau WTP pas itu ditawarin ARM tuh harganya 80.000 kalau nggak salah. Langsung pas Zano yang Kevlar tuh 400.000, kata gue anjir mahal banget gitu kan. Gue mikir kayak oh iya, tapi pas gue motornya kayak anjir ganteng juga gitu modifannya. Gue sebenarnya malu sih setelah gue sadar, tapi pas itu kayak wah gue sudah 15, yang lain masih pada pakai ini bar N jelek kerenan gue gitu. Gue nggak begitu. Oh iya, sumpah gue nggak begitu. Terus udah akhirnya ketemu Zano ngomong kayak, oh awal-awal tuh gue nyari tim NMAX istilahnya. Nyari tongkrongan lah. Iya, gue nyari tongkrongan niatnya. Langsung gue cari di Instagram, yang paling pertama keluar tuh paling atas NMAX Republik. Gue tubruk, apa di bionya tuh sering tulisannya Kopdar katanya. Hari apa gue lupa, Jumat apa? Di Kemang. Gue tubruk sih, wah parah, isi bapak-bapak. Gue sebenarnya nggak mau underestimate sih, tapi kayak nggak masuk aja gitu, obrolannya. Kayak wah ini salah nyebur gitu. Gue maksudnya nyari anak muda. Akhirnya si Zano ngasih tahu kayak ada nih tim Tam atau gitu. Nah dari detik itu baru Samuel masih di situ tinggal ya? Masih di Sunter. Samuel masih di Sunter pas itu. Pokoknya gue nggak tahu siapa punyanya, katanya tim Tam. Gue tanya isinya anak-anak apaan, paling tua anak-anak kuliah lah katanya. Nah ini kayak cocok nih. Baru gue dari tim Tam itu, dari itu awalnya tuh. Nah, baru ngeliat modifan. Itu posisi motor bentukannya kayak gimana masuk tim Tam? R15 monel gitu. Orang gue nggak pede anjir. Velg masih standar pas itu. Nah, gue ganti power tuh setelah dari tim Tam. Pas lo di apa sih yang akhirnya lo jadi nyebur banget? Apakah setelah masuk tim Tam lo ngeliat referensi kayak gitu-gitu? Iya sih, ya itu awal lah. Kalau ngeliat tim Tam kan racing banget kan waktu itu modifannya rata-rata. Daily racing dah, tinggal katrok kayak gua jatuhnya. Masih asik kayak gitu, yang betul kan tim Tam doang. Tim Tam sama tim kurs lah dua itu. Gue tahu tim Tam, gak lama tahu tim kurs. Ya di situ gue liat kayak, oh ternyata modifannya yang bocah-bocah anak muda tuh kayak gini. Udah tuh pelan-pelan gue gue modif anak muda. Terus gue sempat ngomong, modif anak muda. Iya, anak muda lah istilahnya. Langsung gue sempat janji kayak, udahlah modifan aja, ngapain kebut-kebutan, nggak penting gitu. Awalnya gitu. Lah, gitu soalnya iya, bener, itu kirian paling hebat. Kirian aja gue nggak senggol. Udah kayak gitu. Terus? Apaan? Yang udah nih masuk tim Tam, motor lu berubah lagi nggak tuh setelannya? Belanja lagi. Apa aja tuh? Belanja itu kayak awal-awal tuh belanja pelek. Pas itu kan belanja yang nempel kan gue cabutin semua karena gue coba kayak anjing motor lu jangan nongkrong sini, katanya nongkrong di Parung. Gue bilang anjing nongkrong di Parung bangsat. Udah dari itu kayak anjing, ya udahlah gue gasin aja, gue belanja-belanjain yang apa aja tuh? Bocah-bocah. Aduh gue lupa Ki. Nanti gue kasih lihat fotonya deh. Iya, ntar kita kasih lihat foto. Yang gue inget velg power lo yang warna merah candy itu tuh. Nah itu gue setelah dari Tim Tam baru gue colokin velg power malahan, bukan sebelumnya. Dari situ terus merah, lalu udah gue belanjain shock, gue cari yang merah malahan lain, gue ganti. Shock tuh apa waktu itu lo pakai ya? Ini RCB VD series ada yang merah. Ya terus apa? Merah-merah semua tuh. Iya, gue mikirnya kan tadinya kan gue tempelin yang warna emas, langsung gue pas waktu situ kayak wah ini agak unik nih gue nih gitu kan. Velg RCB dulu masih 14, NMAX tuh nggak ada yang 13, dulu masih 14. Zaman itu ya, masih 14. Gue mikir kayak lo pakai itu? Enggak sempat pakai RCB 14. RCB 14 tuh harganya masih 1, berapa gitu. Enggak punya duit gua. 1,5, 2,16. Iya. Gue beli yang 1,2 aja dah. Si itu power itu. Nah, kan velg merah. Yang tempelan lainnya emas. Gua cabut dulu semua yang emas. Lu jual apa tuh barang-barang? Gua taruh gudang kayak udah enggak dijual. Enggak ngerti cara jualnya, Os. Siapa yang mau bayarin gue dikatain mau dijual.
jualnya kemana gitu. Iya benar. Udah gitu pelan-pelan, baru dah dari Dream Time apa gaya ridingnya tuh nikung-nikung dah. Asu kadang-kadang sekali naik ke Antasari tuh apa kebut-kebutan, tapi yang diadu kirian. Gue mikir kayak wah ini kurang kenceng kayak motor gue kurang kenceng. Tahun berapa tuh? 2019 lah. 19. 19. Iya. 19 awal banget tapi. Nah itu pas lo posisi masuk tim Tam itu, Hah? Instagram Tim Tam sih anjing. Hah? Hitungannya mah kayak nongkrong bareng Tim Tam Iya. aja. Udah ada Instagram nih motor belum waktu itu? Enggak, belum ada. Enggak ada. Jadi ini kan sekarang namanya Alpha 11, ya kan? Lu ceritain tuh dulu sejarah lu pertama nama nih motor tuh apa? Endeavor ada. Endeavor gue kasih nama Endeavor tuh ini nama Rocket. Rocket Nama Bunny. Bukan. Itu body kit bangsa. Oh iya, sorry. Ada Endeavor nama Rocket, inilah nama Rocket NASA terakhir tuh, yang terakhir kali beroperasi gitu ceritanya. Sejarahnya gitu, gue kasih ke nama motor. Gara-gara pas itu yang pertama kali motor gue viral tuh gara-gara di sini nih. Di sini stiker NASA gede banget. Oh iya. Iya, soalnya gue inget banget tuh. Soalnya di motor orang-orang pada nempelin yang ini part apa bukan part sih, istilahnya kayak yang berbau-bau motor mulu, racingan. Gue malah mikirnya lu NASA banget tuh gara-gara tahun segitu H&M tuh lagi collab sama NASA mod. Kagak ada urusannya sih sebenarnya, gue masuk kalau orang kasar soalnya aja. Kan dulu jaket-jaket H&M yang NASA ya, kan itu lagi benar. hype banget tuh. Lu nggak salah. Sampai case handphone. Tapi gue bener basicnya tuh gue mikir kayak gue nggak mau kayak orang-orang tuh stikernya BRT atau enggak. Ya udah part racing dah, KTC gitu gede banget. Black, Monster Energy, Pro Street, Monster Energy. Apa lu? Kok marah-marah sih? Gak ada Monster Energy, tapi ya pokoknya gitu dah intinya, basicnya gitu. Gue ada baru gue potret. Tujuan lo bikin Instagram di motor buat apa waktu itu? Buat iseng, karena tapi lo jadi terkenal Hot sekarang gara-gara nggak terkenal iseng-iseng lo itu? Gue orang biasa sebenarnya Os. Iya. Lebih terkenal Biagi lah. Enggak lah. Jadi kalau kita lihat di jalan nih Sudirman, kalau nggak gue misalkan gue datang nih kemana, orang nanya Timot mana Gi gitu. Enggak ada. Waktu itu di jalan di lampu merah Bang Alfa ya gitu. Enggak mana ada tuh. Lebih ke arah apa namanya? Pemimpin bukan pemimpin sih, maksudnya yang megang akun kayak Skuter Alik, Tim Kur sama Tim Tam. Dulu tuh It's Fu. Itu udah bubar. Enggak, parah lu. Siapa namanya? Gua enggak tahu nama adminnya lagi. Iya, pokoknya itu dulu yang berkibar tuh orang-orang itu sama ini. Maxi Cornering Club di tahun Maxi Cornering Club kan isinya anak-anak Tim Tam juga. Gua enggak tahu sampai sekarang, sebenarnya gua enggak ngerti basicnya, tapi iya, Jomar, ya kayak gitu tuh. Di zaman itu gua enggak tahu. Gua malah pas ada Skuter Alik, gua riding pertama Maxian ya. Sama Tim Tam. Dulu masih zamannya PI, belum ada PIM 3. Belum ada di bundaran ya? Belum. Yang di Indomaret kan? Indomaret iya, cuman waktu itu nongkrong pertama kali riding tuh gua sama Jomar, Vinggi, Ditya. Siapa lagi ya? Lupa deh. Wanda. Michel jarang gue. Malah pertama bangetnya lagi gue sama tim kurs sama Baska, Dika. Nah itu yang maksudnya gue nggak ngerti permasalahannya kan sebenarnya di mas itu Tim Tam dulu sama tim kurs duluan, gue nggak ngerti tuh urutannya gimana pokoknya. Dulu ya, itu biarlah masalah dulu lah. Iya, maksud gue yang gue tahu sebelum ada Tim Tam dan tim kurs sebenarnya cuma ada Maxi Cornering Club gitu. Emang iya? Enggak, gue nggak tahu, makanya gue nanya. Maxi kan, Cornering Club. Dia main NMAX dari 2002 pertama. NMAX belum ada, dia udah main gitu konsepnya. Gak. Jadi tahu gue Maxi Cornering Club tuh di bawah anak-anaknya Tim Tam juga isinya. Lu mau kemana nih, Bro? Bentar, guys. Oh, ambil aja, Bro. Iya, Bro. Iya, terus. Nah, terus udah nih lanjut lagi ke motor lo ya kan? Iya. Ya lu jadi bahas tim kan jadinya. Iya, apa-apa itu cerita kita dulu aja. Terus waktu itu gue pas pertama ngeliat nih motor udah kita skip aja. Masa-masa NASA Crew yang stiker gede lo itu. Lu stiker gede juga sampai lumayan lama kan nempelnya di sini. Lumayan lama karena gini tadi yang kata lu sempat tanya ini, kenapa bikin Instagram? Gue sebenarnya suka moto. Asal gue suka ngedit juga, ngedit fotonya maksudnya gitu. Nah gue mikir kayak, lah ngapain gue capek-capek ngedit gitu. Gue iseng aja tuh, bener-bener iseng gue bikin Instagram tanpa email, tanpa yang verifikasi gitu. Lalu gue posting tuh hasil fotonya, nggak pakai apa-apaan, nggak terkonsep. Gue tinggalin seminggu, tahu-tahu follower 2000 ya, gitu yang buat sejarah gue itu, beneran. Iya sih dulu maksudnya. Dulu gampang banget, karena dulu akun repost terkenal tuh ini, NMAX Nation.
NMAX Nation sama ini under 2,5 yang gua tahu sih, yang gua tahu itu aku di reposter kan masa lu kalau motor lu di repost itu udah otomatis naikin inilah naikin follower itu iya tuh plus 100 gitu. Itu waktu itu mungkin motor gua nggak keren-keren banget kali ya. Sampai sekarang sih sebenarnya. Iya lagi. Terus udah nih. Pokoknya gua waktu itu ketemu Timot, motor lo udah warna kayaknya kalau pas gue di DMM udah abu-abu tua ya. Abu-abu muda dulu apa tua sih? Gue repaint. Oh, yang tua kan ngecat di sini. Ntar lu Gi, gue repaint tuh totalnya 1, 2, 3, 4, 5. Gue total repaint ini yang ke-5 apa yang ke-6 gitu gue lupa. 5 diantaranya gunmetal semua. Sekali doang Ruby Red. Berarti waktu gue ketemu DMM gunmetal terang apa gelap? Gunmetal juga tapi biru. Ini aneh ceramica biru gitu. Oh, dengan stiker stiker Nasakru di sini ya? Iya benar. Ampas magnetik benar. Itu waktu itu setelannya apa aja, Mot? Master rem RCB. Gua full RCB, master rem, kaliper sama shock belakang. Habis itu peleknya pas gua ketemu Biagi tuh peleknya gua udah ganti ini. Belum. Oh, belum. Masih power. Kan powernya waktu itu akhirnya yang beli Nanda. Yang beli Nanda benar. Iya, Benar masih power. Masih power terus ya full RCB-an lah, hampir full RCB ya. Gua full RCB pas itu benar-benar full RCB, enggak pakai brand lain. Nah, itu lu di MM kan pertama nyeting Eco. Ya. Nah, udah nih. Gi, itu tapi sejarahnya gini Gi. Gua ke MM nih nyeting Eco, itu karena udah main mesin gitu, ngerti enggak? Itu coba deh gua ceritain deh tuh. Ya pokoknya gue intinya kirian. Heeh. Pas jam 3 kirian terus naik ke lantai 2 kirian. Gue pikir kayak kirian. Gue tubruk ini. Naik ke Antasari. Naik Antasari tapi enggak ada kirian. Lah lu zaman itu gila apa yang lu harapin os. Ya pas itu cuk yang 263 juga ini doang kalau lu tahu. Joki kok itu. Bukan Michel. Satria, gue lupa pokoknya Satria, Ernest Putih, iya, Athena. Benar. Satria, kamu pernah kalah sama motor saya. Nah, itu dia maksud gue. Itu pas itu kita kirian masih tolol, dia udah 63 pokoknya. Gue bilang, wah anjing motor kenceng banget. Satria tuh naik 63 2018. Tuh kan, artinya tua banget, gua baru beli motor. Itu lu udah 63 2015? Udah 63 2015. 63-nya dulu gua sama Satria bener-bener cuma masang. Gua waktu itu TDR cuma blok sama porting, kayaknya dimodif dikit. Udah. Itu udah lengkap, Gi. Tapi sisanya standar mod. CVT enggak, cuman injektor, ECU. Udah, iya, dulu top kita enggak berapa? CP30 udah enggak nyampe. CP20 sekian ya? Cuma CP28. Iya benar segituan. Karena dulu pas gua 63 dibikinin juga CP29 doang. Anjing gua bilang, iya benar. Ya segitu dah. Gua waktu itu naik ke 2019. Top speed naik jadi 135. Itu tapi 63 posisinya. 63. Lu 2019 dan 63 gua masih kirian aja masih blow on, enggak ngerti. Beneran, karena itu jarang banget Gi orang bikin ini. Karena lu hidup di dunia balap sih soalnya. Iya. Lebih maju lah. Waktu itu lu bikin di mana tuh 63 yang pertama tuh? Ada namanya di sini nih, Hari Motor, bengkel 2 tak. Bengkel 2 tak tapi bisa ngerjain ini. Apa namanya? Tik pas itu adalah teman-teman gua bilang, "Ini di sini bisa gitu katanya." Gue belanjain tuh dari Tokped semuanya. Kalau nggak salah gue habis goceng deh blok sama Ecu sama teman-temannya semua. Langsung tuh. Lengkap ya. Langsung beli Ecu. Beli Ecu ini juga 5. Gue aja baru kesampean beli Ecu tuh 2000. Karena gue main motor pas zamannya lu udah pada ngerti gitu ngerti ya. Maksudnya udah pada ini beli Ecu sekalian gitu. Lo ketemu gua berarti udah 2020. 2020 gimana sih? 2020 kan bengkel baru. Ini udah 2020. Oh iya 2020 benar. Terus 2020 udah akhirnya gue bikin dari jam 1 kelar jam setengah 4 lah. Jam 1 apaan? 1 siang. Setengah 4 sore udah kelar? Udah kelar. Borap tuh? Iya, gue tontonin aja. Kata gue, wah foto nyala udah bunyi motor. Nonton live dia nonton langsung. Iya nih, live streaming curang. terus udah bikin kata gue, wah mampus nih 63 gue sekarang gitu. Yang lain kan masih ada yang kirian tuh. Kebut-kebutan gue sendirian. Sumpah. Di zaman itu kayaknya yang borap belum terlalu banyak Gi, belum terlalu paham juga. Jangan down draft borap kayak puyeng. Udah akhirnya dari situ baru dari bengkel gue tuh disuruh kayak coba riset kirian ke tempat lain gitu, di situ nggak bisa. Udah gue akhirnya ketemu MM kayak gitu. Awalnya dari nyeting itu. Nah, sekarang progres dari 63 Ecu lo itu sampai ke 2021 dulu deh. Apa aja Mod? Yang lo rubah di MM tuh waktu itu. Kan lo nggak mungkin langsung ke posisi motor begini kan? Enggak. Di MM itu jadi pas yang gua bikin borap di bengkel 2 tak sini nih Hari Motor itu semua bloknya blok saya TDR. Nokennya itu TDR idaman banget. T2 kalau nggak salah. Iya, gua itu tuh lu bayangin gua 63 beli noken T2 anjir. Abis itu
apa ya, itu juga 5 injektor BRT itu gua ngikutin aja tuh TB KTC. Oh, udah KTC TB? Iya, gua beli TB KTC, makanya abis itu goceng pas itu, gocengan. Iya. Gua beli TB KTC, abis itu gua beli apa ya? Yang dalam-dalam tuh. Gua lupa deh pokoknya. Porting juga mod posisinya. Dia ngomong katanya, itu lu kalau mau tahu jasa gua borap 300.000 Ki. Itu Udah mau porting. Jadi gua kan misalnya gua ngeluarin budget 5 juta nih sendiri di Tokped. Abis itu gua ke sono. Ini jadi berapa, Mas? 300.000 aja. Itu udah mau porting. Tapi belum sama oli gitu-gitu kan? Kak, oli mana sih? Nggak ngerti Ki. Nggak. Enggak, lu jangan gitu lu, ngeremehin lu. Porting murah sekali ya. Murah banget. Makanya kenapa gua mau gitu. Ternyata 300.000 kata gua, anjir 300.000 langsung 183 cc sampai nggak mau anjir. Dulu katanya suruh ngerayan tuh pokoknya, gua rayanin aja tuh. Lu parah lu Ki. Blok TDR, colok dirayanin pas itu. Ya kan gua nggak ngerti, gua rayanin tuh bawa cuma 60 aja. Langsung pas ngobrol sama gitu, lu rayain banget, iya pakai blok apaan? TDR, blok kit. Anjing mana ada rayainnya katanya gitu. Siapa yang ngomong? Gua lupa, bocah. Di mana? Di By Corner. Pasti gua nongkrong di By Corner. Terus Becek aja, iya boleh. Gua kan gampang terasa tuh, udah gua becek-becek aja gitu, nggak ngaruh. Asal tau-tau nyebrang aja di PI. Motor nyala indikatornya. Ini kenapa nih? Nggak ngerti kan gua. Apa lagi maksudnya? Starter nggak nyala gitu. Tolol nih motor. Jadi motor ini kalau mati gua jual 2 juta seriusan. Tapi kalau nyala jadi 40. Gitu. Ambil aja modifannya semuanya seriusan. Kalau lagi misalnya kayak gini nih, lagi tolol gini mati nih 2 juta. Barangkali dia mau ngangkat, transfer aja 2 juta. Ambil lah motor-motornya gitu. Iya. Terus udah nih, itu 63 bertahan berapa lama tuh sampai akhirnya? Itu gua cuma ya 4 bulan. 4 atau 3 bulan. Hitungannya gitu. Lumayan lama ya tahun segitu ya. Hitungannya udah. Dulu borap. Borap paling lama 2 jam lah. Enggak. Setelah itu meledak. Ya seminggu, 2 minggu, beberapa dulu. Ada yang kayak gitu. Ada yang sekali energi jebol. Iya gitu. Ada yang sekali energi jebol ya? Ada os. Terus sampai kan udah nih udah 63 di MM tuh setelah lo modif itu kan setahu gue lo bongkar lagi kan mesin akhirnya tuh. Ntar dulu, gue dari MM itu pertama tuh nyeting eco, terus kedua ganti noken as. Jadi ganti lagi? Iya, sorry, jadi pas itu gue beli T1 langsung sama Bang Ahmad suruh, ini almarhum suruh T2 nih, emang nggak bisa kalau T1 katanya nggak ngangkat, nggak ada top speed. Yaudah, gue ikutin tuh. Yaudah, T2. Udah gitu dulu tuh ini, masuk-masukannya tuh mungkin ya beda lah zaman-zaman sekarang. Di mana-mana mah orang untuk nyari top speed berarti rasio. Dulu sama almarhum suruh kayak, ini pakai rasio aerok biar lebih enak gitu. Wah, gua belanjain rasio aerok. Dulu road race banget soalnya. Iya kali ya, gua nggak ngerti. Iya. Gua pakein tuh rasio aerok, langsung jadi top speed gue cepet 15 anjir. Kata gua. Oh, lo sempet ganti gua. Udah gitu aerok kan harus dibubut kan kalau NX kan. Orang-orang aerok aja pada pakai rasio NX biar lebih berat. Gua pakai rasio aerok biar lebih enteng gitu. Kata almarhum, pakai rasio aerok biar lebih enak. Udah tuh gua colokin. Tapi dalam hati gue, anjir gue top speed cepet 15 anjir, gue mendingan main kirian aja kayak pas itu. Itu juga masih cepet 20 gitu. Udah akhirnya sama gue nggak mau bikin mesin tuh di MM, gue mikir kayak gue pindah bener-bener doang, habisin lagi deh 5 juta. Tahu kebetulan ketemu rezekinya, akhirnya udah deh bikin lagi gitu. Jualan stiker? Jualan jaket lah, lebih karena jualan jaket. Enggak lah, ini kerja goblok. Itu maksud gue kerja gini anjir. Ya tapi kan lu setelah ada Instagram si ini. Iya sih. Lu ya, dagangan lu gila sih Mot dulu Mot. Dagangan gue enggak gila-gila banget lah. Iya, stiker lo. Dagangan paling gila skuter alik lah. Enggak. Ya, coba spill dikit. Pokoknya 2000 itu 2020 seingat gue juga pun yang dagang-dagang stiker tuh DT lo. Itu ya. Awal-awal tuh ini Snow X. Iya, Snow X. Jadi sebenarnya prinsip dulu tuh gini, pasukan Matic, Snow X sama gue nggak mau jualan. Gue bilang kayak kasih dulu. Bukan nggak mau kasih dulu, masa pikirannya nggak akan jualan. Gue pindah kayak, ini stiker ini langka, gue kasih. Jadi iya, dulu gue kenal gitu. Dulu mikirnya gitu. Tahu-tahu timbullah ini apa namanya? Kesulitan perekonomian. bangsat enggak waktu itu pokoknya tahu-tahu jualan aja, gue nggak ngerti tuh tapi jadi orang-orang jadi pada ini istilahnya kayak ngejilat ludah sendiri kayak gimana kalau kita jual, tahu-tahu jual war gitu, apa pembelinya banyak. Gue dulu pengen so idealis gitu. Mod Semuanya gitu Gi, jadi gue pengen ngasih pasukan Matic Arul kalau nonton ini nih apa namanya nggak mau dijual lu kan, pasukan Matic Oren nggak mau ngaku lu Rul. Yang oren apa yang merah? Yang oren ada. Kalau setahu gue yang merah emang nggak atas dijual, bawah kan? Lu kalau inget motor Snow X dulu tuh di belakang tuh. Iya tahu yang dilurusin, iya itu dia. Wanda malah dari zaman stiker apa ada semua tuh Wanda tuh pasukan Matic. Karena Wanda itu pemain lama dia dari 1993. Makanya sekarang udah agak botak deh.
Wanda itu sebenarnya pemain lama dia. Apa dari gua awal kenal Wanda tuh di Sunter. Dulu banget, Jadi ngomongin Wanda nih. Iya. Udah, nggak Ini usah lah. sebenarnya Wanda anjing. Gitu. Ya, pokoknya banyak lah orang-orang lama sebenarnya, tapi baru nongol-nongol sekarang. Ya, baru kelihatan Baru banget kelihatan, lagi iya. aja. Iya. Terus Ya gimana? udah nih. Itu akhirnya lo pas udah di MM itu, ya kan? Yang gue lihat tuh waktu itu jadinya anak MM tuh nongkrongnya sama anak MM doang Mot. Waktu itu yang gue lihat ya. Iya, karena ya gue ngerti karena mungkin kan lu nongkrong bareng sama anak bengkel gitu ya. Temenan sama anak bengkel akhirnya kayak gue tuh Wanda ngeliat di-" dulu tuh lo DT Zen Nopal Diko ya. Gua nggak tahu malahan Diko. Gua tahu tuh Zen. Asli si DT gua masukin ke MM. Siapa? Dandi Dugong. Dugong gua tahu doang. Itu Nopal juga gua baru tahu kan. Polai. Nadib. Polai. Oh iya. Nadib. Tuh Wah, itu alumni MM semua tuh. gue ngeliat, ih gila nih kubu banget nih Iya, berapa tuh iya, ya. iya. Yang pada San Mori Batikan tuh. Iya, waktu itu. berarti iya. Dari situ tuh gue oh iya, tapi soalnya gue waktu itu ngelirik gara-gara motornya keren-keren. Apalagi waktu itu yang gue suka pas di situ motornya Nopal sama DT, pas DT Marun. Oh iya, DT Marun pernah yang warna merah. Iya, pertama-tama benar. tuh. Pernah warna merah, benar. Warna bergendi dia. Yang warna apalagi pas dia foto pakai arai. di pinggir jalan. Gue nggak tahu ya, kayak Enggak, maksud gua ngomongin dia di tengah soalnya jalan Mut. bukan maksud gua dia sempat ganti RCB juga pas gua beli RCB dia beli RCB juga. Iya, akhirnya kan lu di situ nih motor ganti RCB, RCB, kan. gua ganti tuh RCB. RCB. Tapi NMAX sudah ada yang 13 ya. Iya, waktu itu. Itu nongol 13. Baru-baru kan tuh. Nggak harus pakai bracket nih depan. Kayak udah gas beli RCB gitu. Goreng-goreng di RCB pada pakai RCB semua. Iya, basic banget lah. Basic lah, NMAX all. Ini kan berarti Enggak, apa tuh? apa? Apanya? Gak usah lah, gak usah Iya, dibahas lagi. udah lah. Sip. Jadi makasih teman-teman. Apa? Dari velg RCB lagi rame itu velg RCB waktu itu. Iya, pakai RCB yang tadi gue bilang dia tuh pakai RCB. Sama waktu itu gue lihat rangka lo merah itu kapan Mut? Itu setelah RCB. Setelah RCB. RCB gue merahin dulu di Seno, apa namanya? Surya Painting. Surya. Iya. Terus. Gue merahin. Pas itu gue inget body gue gunmetal, langsung velgnya merah. Soknya merah, terus gue ngeliat ini orang dulu kan gue ngeripin di CNS mulu tuh. Dulu sono di Cinere. Cirende, iya. Apa kalau di sana tuh di repaint ini nih kan sering dibuka di iya, ininya tuh dulu. doang. Iya, gitu doang, iya. set gitu doang. Oke. Gitu, gue Nah, mikirnya. terus Enggak. yang gue inget Apaan? spek motor tuh plek-plekan sama waktu itu sama Sadikin. Dulu di MM. Dulu awalnya sama DT dulu, Gi. Karena dulu kan gue kan belum Iya. akrab sama lu. Ah. Mod ini bikin spek apaan? Kata gitu, gue bikin 63 aja teh, sisanya ngikut gitu. Karena pas itu gue belum downdraft, Gi. Gue pertama kali downdraft tuh di Cipinang. Ntar nih Iya, kan itu ngikut masih gitu nanti, ya. ah. Iya. Jadi di MM tuh masih pakai filter, pokoknya semua masih Masih, lengkap. Masih tidur lah TB-nya. Tapi udah remer, udah digede-gedein lah istilahnya. Nah, itu speknya tuh 63 Nokan R1. R1 bener. Sama pas itu gue klep kentang, Gi. Itu gue pertama kali klep kentang. Kamu udah klep kentang itu? Gua di dunia ini yang klep kentang gue duluan. Dia emang udah Sorry, enggak klep kentang. Apa? X setengah. Oh, bentar dulu. Belum. Emang itu udah X setengah? Setengah yang kata lu sombong banget, Pot. Dulu Merbabu tuh enggak tempat ngechat, dulu tempat ngamen di sini nih. Anjing. Kurang ajar juga. Kagak, gua kata dia begini, gua cabut dulu, Mot ya. Kemana? Ke Merbabu. Merbabu tempat apaan sih dari kemarin orang-orang ngomong sini Merbabu. Lu mau ikut, Mot? Iya, ikut. Gua datang tuh, kata gua, ini tempat HP lagi. Kata Depa, pas gini gua ingat, Mot, matiin motor dari sini. Soalnya orang sini ini agak ini. Iya. Terus gua datang, kata gua, ini tempat apaan ya? Orang udah pada kayak orang tolol ya situ pada tidur-tiduran. Soalnya terus kalau salah lu baru balik dari ini. Enggak, itu Siapa berarti tuh? X setengah pas yang akhirnya 63 di MM. Iya, Yang benar. pakai KTC bloknya. Pakai KTC. Emang itu X setengah, Mut? Gue X setengah. Pertama kali gue X setengah dicolokin kata Bang Ahmad, nih Mot, ada head pakai R15 gitu katanya. Langsung klepnya ngikut tuh R15 dan teman-temannya gitu. X setengah gua. Iya. Gitu. Oh, itu dari Gua dari situ ambil detik ini headnya. Itu yang gue bilang. Ini barang Cipinang itu dari Bang Ahmad ngomong gitu. Oke. Pas itu risetannya gitu. Depa bikin, gue bikin. Tapi DT masih X samping kan? waktu DT itu? samping. Masih 2 DP. Tapi speknya sama semua. Jatuhnya speknya sama. Ya akhirnya gue rebuild ulang ngikutin spek Iya, ini. itu spek gua. Pokoknya dulu tuh istilahnya pas kita keluar dari FM tuh sabun ketemu speeding apa namanya? Pokoknya barengan aja. Enggak gimana-gimana gitu, tetap ngadunya apa
gambreng istilahnya gitu. Dulu 63 semua. Satu Iya, tongkrongan 63 Ada dulu. tongkrongan 63 udah gitu speknya nggak yang ninggalin jauh-jauh banget. Iya. Tetep Dulu barengan. jadi kayak dulu- 58, Jadi persis kayak gini, 58. gini. Dulu tuh yang kita speeding yang anak-anak MM kayak gitu-gitu. Iya. Rapet banget di video. Rapat banget di video. bener-bener rapat banget. Tar dulu lagi juga pas zaman itu nggak ada video Gi. Itu kita cuma dari cerita ke cerita doang. Karena nggak ngevideoin sama sekali. Nggak ada tuh, nggak ada orang. Ada video tapi di samping. Di samping mana? Pinggir Antasari. Deva biasanya yang videoin. Iya, biasanya Depa doang. Tapi dulu tuh nggak pernah ada orang yang kayak, gua ke depan Jadi dulu. tuh dulu nggak ada anjir. Kalau dulu yang kenceng bawahnya tuh motor DT. Iya, motor DT itu. Timo tuh tengah-tengahnya. Iya, kayak gitulah pokoknya. Terus kalau gua bawa tengah doang. Terus yang ujungnya nusuk dulu motornya Aldi. motor Aldi. Wah, Motor Aldi tuh yang itu tuh orang bingung. Ujungnya hoki banget tuh dia Orang tuh. pada bingung tuh apa kayak anjir, knalpot nggak berisik ya? Knalpot. Aldi ROB dulu. ROB, ROB ROB. Bobok Langsung motornya umurnya 2 tahun tuh kalau nggak salah, Iya bolak-balik dari Jogja. itu spek dari 2018 sampai 2013, dari 2018 sampai 2013. turun sampai. Iya motor Aldi dulu atasnya tuh iya. Iya kayak gitu. Dulu Atas- padahal kita paling Dulu gue sempat mikirnya gini, anjir gue baru bikin mesin, tapi atasnya tetap kemakan sama Aldi yang motornya udah bolak-balik Jogja gitu. Solo dulu malah Solo. kita tampilannya racing, knalpot racing ke susul sama motor. Terus sama begitu. motor kayak gitu, itu yang gue bingung gitu. Setelan bapak-bapak lah dulu. Ih parah, enggak, setelannya kayak anak muda lah. Kayak Sadikin sekarang. Iya benar, maksudnya Soalnya gue enggak. terinspirasi dari Aldi. Oke, Aldi thank you lah di. gitu, gitu konsepnya pas itu. Nah, udah nih lo kan waktu itu akhirnya main ke Merbabu. Iya, gue pas itu, Dep, gue mau dong. Jadi gue pas itu pengen nongkrong mulu. Jadi pas itu gue seringnya Anjing simot dulu. Lo nongkrong tiap hari gak sih? iya nongkrong tiap hari. Gue dari Sampai sekarang sih, dari dari NR. zaman-zaman dulu nongkrong di Cinere tempat Mas Abim. iya dulu tuh apa sering NR tiap hari tuh kayak gitu. Apa namanya? Lu nyebutnya apa ya kalau anak-anak Cinere? Denim Speed. Denim Speed. Nongkrong sono dulu baru muter ke Sudirman sampai Kotu gitu. Oh iya dulu sampai Kotu. Dulu sampai Kotu ridingnya. treknya. Iya. Kalau sekarang kan udah nggak bisa. Kita nggak bisa nggak? Bisa kita ini aja udah mulai jompo. Iya betul, udah tua lah. Lu Udah, ya, lu sih, iya. Terus udah apa lagi Mot? Apaan lagi? Yang Spek. akhirnya lo repaint body di Merbabu. Udah ya dulu pokoknya di sini pokoknya suram banget lah intinya. Anjing. Gue first impression gue kesini, suram banget nih orang-orang gagal semua isinya kata gue gila di sini nih. Gue bilang udah gue sekali doang sama Deva kesini. Gue bilang tapi Dulu nongkrong banget di sini. karena soalnya. nongkrong banget Gi. Tongkrongan banget di dulu sini ini. tuh tiker Gi. Tiker yang lu masih tidur di sini, masih bisa tidur di sini. Belum ngechat. Iya. Dulu tuh udah ngechat. belum ngechat. Lah, itu lu kenal Deva aja motor yang lu kesini tuh Yang udah abu-abu. yang Depa lu bilang katanya, ini pertama kali nih kita ngetes di Depa itu kan. Iya. Iya, tapi masih Awal-awal apaan? masih awal-awal. kandang ini. Masih kandang. Habis itu udah kira di sini makin berkembang tuh ada Ari juga kan. Ngeliat motor warna pink sama warna oranye pertama kali tuh Oh di iya, sini Ari, dibikinin. iya. Ari kan sama 3mm. Tewin dulu apa lu dulu? Tewin dulu ya malah. Jauh Tewin. Gua belakangan banget. Gua di sini Angkatan awal tuh Ari, Tewin, Tian Janeva. Iya, Iya, orang-orang Tim Oren. Tim Oren. Ijon belum ada Ijon. Ijon waktu itu masih itu tuh Ijon masih di sono. SMP. Ijon masih di Sumarekon ada. Wah Nongkrongannya. iya, masih Barcelona Ada. tuh varionya. Ih parah, IPA. Ya gitu pokoknya awal-awal pada repaint, langsung gua ngeliat dulu kan, wah menarik juga nih Merbabu nih. Bisa ternyata di sini bisa ngecat. Mampu ternyata. Udah akhirnya gua taruh sini, percayain gua bilang, gua mau repaint gun metal tapi sereliknya merah gitu. Iya. Oh dulu awal-awal lu pamer body ngaca-ngaca tuh ya. Iya dulu diajarin sini, mamer. Diajarin sombong lah. Diajarin sombong kayak, body lu ngaca nggak? Kalau nggak ngaca jangan main motor katanya gitu. Oh ya udah. Gue inget lu pertama kali videoin body lu yang di depan rumah yang ke langit. Oh iya itu Orang-orang tuh dia. ngira Itu dia. langit. Iya itu dia. Soalnya itu dia. body. Itu di depan sini. Iya, Bagian iya, metal iya. serelik merah. Nah dari situ apa lagi motor? Udah Yang sih lu- kalau menurut gua yang rangka merah tuh kapan sih? Yang rangka merah gua RCB nih. Heeh. Velg merah. Heeh. Abis itu pas di CNS tuh ininya dimerahin tapi ini doang. Tapi kan sempat full abis itu kan? Iya, gua mikir kayak lah kok sini doang sih. Pas dibuka kan pas gua liat kesononya kurang kecet. Gua cet pelan-pelan. Lah malah jadi belang gara-gara pakai diton kan gua. Soalnya kan pakai kompresor. Udah akhirnya gua turunin semua bodinya, rangkanya langsung gua rangkain merahin. Gua pakai diton pas itu. Masing-masing pakai koran ya? Masih koran, nggak turun mesin ya, apa cuma diangkat bagasi doang. Udah gua merahin semua tuh pas itu, bener-bener merah.
Karena merah itu kan racing sebenarnya basicnya. Itu ada inilah filosofinya. Itu asli loh, itu asli Gi. Lu tahu nggak sih? Nggak tahu. Tahu nggak sih? Merah itu racing. Tapi tahu. Tahu. Makanya dulu disc gua warna merah, selang rem merah. Iya gitu. Hampir detik ini makanya sekarang yang merah itu pasti kenceng motornya. Kalau meskipun speknya tinggi ya, maksudnya apa namanya? Oh, yang merah pasti kenceng. Pasti kenceng. Iya lagi, Bro. Iya dong. Oh iya benar. Gila. Misalnya spek lu tinggi tapi warnanya nggak merah, pelan. Iya. Itu udah pasti nggak sih Gi? Enggak. Iya nggak sih Gi? Gi. Iya nggak? Anjing nih orang. sorry. Terus kan udah nih sampai akhirnya tuh berapa tahun tuh dari yang spek MM tuh? Spek MM gua kalau nggak salah nggak lama-lama banget Gi. Hampir setahun lah. Yang nggak mungkin habis setahun. enggak lebih. Lebih gimana? Setahun pas lah ya. Ini paling lama Gi. Iya gak? Sampai akhirnya lo kan waktu itu sempat yang akhirnya masuk ke Ganesha. Iya benar. Noval dulu apa lu dulu sih? Noval dulu. Noval jalur mangap waktu itu. Ya sama gua juga jalur mangap. Ya, jadi waktu itu gua ke Ganesha ngelihat nih kayak gua kenal arm lu kan ada stiker skuter alik tuh. Ada stiker alik benar ya. Terus di blog lu ada stiker Aku standar. aku diam. Aku standar doang. diamnya. Iya. Aku diamnya aku tempel di seher soalnya. Nah, kenapa lo mau sampai akhirnya masuk ke Ganesha, apalagi tuh yang lo rubah? Apa gara-gara ngeliat motor Noval dulu apa gimana tuh? Gue lupa dah, pokoknya soalnya terakhir itu motor gue meledak aja. Karena motor meledak, gue kalau misalnya, jadi motor tuh kalau belum penyakitan gue nggak masukin ke bengkel. Iya pokoknya. Prinsip gue gitu. Iya pokoknya belum sakit banget. Banget gue tetap nyalain Iya, gitu. Iya. Pokoknya terakhir tuh di MM gue sempet trouble parah, abis itu akhirnya dibikinin MM yang tadi dibilang tuh apa yang extend tengah, bikinin. Nah udah tuh akhirnya sampai yang akhirnya Nopal masuk ke Ganesha itu udah pindah ke Ganesha, motor gue masih nyala. Udah akhirnya speeding bareng Nopal, tahu-tahu motor gue pas balik NR menjebol di pramuka gua. Itu zaman Rasa Mala. Rasa Mala. Yang kita nyari sahur malam-malam. Rasa Mala Gua boncengan sama lu, Nopal sama siapa ya? Sama siapa? Gua lupa tuh. Yang kita cari sahur cari tuh. sahur. Ih, Gitu deh. kenceng juga Kenceng, iya. kenceng motor Nopal kenceng. Waktu itu Nopal masih head R15. Nopal plek-plek R15. Yang akhirnya headnya gue pakai sampai sekarang. Iya, larinya ke lu gitu. Iya. Itu dia. Gara-gara jadi gua kalau ngeliat motor orang kenceng, gua harus tanya ini bengkel mana gitu. Maksud, gue juga bukan gara-gara ngeliat Nopal sih, gue ngeliat di Salvo pas itu. Di Salvo lagi hype banget waktu itu kan. Karena pertama kali keluar tau lawan Fanta Oren kan terkenal jauh tuh. Pertama malah bukan lawan Fanta, GSAT dulu, cuman gak jadi lepas. Iya. Terus akhirnya ada film yang lawan Fanta. Maksudnya yang jadi film cuma pas lawan Fanta. Iya, waktu itu kan Fanta lagi ya siapa Enggak, sih? siapa yang nggak kenal Fanta udah gitu kenceng banget kan. Udah gitu King of Vespa pas itu. Kenceng banget Fanta ya. Yang gue tahu malah emang Fantanya. Iya. Kayak di Salvo. Di Salvo siapa nih motor apa lagi gini Siapa gitu. sih di Salvo? Apa sih? Bang Inu tolong. Ini canda. Ya gitu enggak, soalnya pas itu gue bener-bener remeh banget. Intinya pas itu kalau lo pernah nonton vlog gue yang di vlog kan jadinya. Apa podcast yang di Bang Inu tuh motor gue takerin sama di Salvo gitu. Gara-gara gue kalau ngeliat motor orang trondol nih, apa sih lagu-laguan di CP nih gitu. Gue bejek. Seriusan beneran. Serius? Iya, jadi pas itu yang kata si anak MM semuanya ke CP semua ngomong kayak hari ini di Salvo lepas gitu. Di Salvo siapa nih? Di Salvo yang kemarin mau lepas sama Bung Lon kalau nggak salah pas itu. Oh iya, ayo gue pengen tahu kayak gimana. Udah tuh pas sembari nunggu mereka lepas tuh motor gue lepasin terus di track. Lo nakar sama di Salvo aja. Enggak, iya gue nakar. Asu tau gue kan udahan ya. Kata Nanang, anjir Mot lu nggak jelas masa kayak gitu dong udahan. Jadi sini gue yang bawa gitu. Nanang nggak ikut? Ada Nanang, ada ini, Oh Naim. Iya. Ada Nanang, ada Naim, ada semua. Naim, Amim, malah Amim. Apa? Gue parkirin ke pinggiran tuh, gue pengen nonton aja kan. Kata Nanang, aja gitu doang Mot. Udah lepasin aja. Nang rame banget Nang, gue bilang gitu. Langsung Nanang, udah sini gue yang bawa. Pas Nanang lagi duduk di motor, gue bilang, Nang ini siapa Nang? Begajulan banget. Apa motor apa nih? Pakai spakbor doang gitu, spakbor putih. Pelek Mio. Tak rame ini Nang. Ini sikat aja gitu. Di Salvo pelek Mio. Pelek Mio. Enggak. Pelek Mio. Waktu itu pelek Ya. dari merah. Itu yang pas lawan Bung Lon. Lu lihat pas lawan Fanta Oren, lihatnya videonya. Oh iya ya. Pakai pelek Mio kayak gini. Udah dicolokin kayak gini. Iya. Udah akhirnya ditakar, akhirnya Bukannya udah masih pelek merah Mut lawan Fanta. enggak. Ya, Iya. amat lah ya. Iya, ada kok videonya bisa dicek di ini Instagram. Terus. Ya udah kayak gitu, akhirnya gue nakar kayak wah ini kenyang banget. Udah hari itu juga lepas juga pas kelihatan filmnya di Salvo ninggalin, gue tanya nih bengkel siapa. Akhirnya
singkat cerita kenal lah sama Ganesha gitu. Udah gitu Nopal juga masuk ke Ganesha kan, tahu kencang. Akhirnya dari situ gue berusaha aja gitu nyobain, karena pas itu pas motor gue jebol di Pramuka, gue ternyata mau balikin ke MM. Tapi gue mikir kayak anjir ini nyetutin 10 kilo os dari Rawamangun ke mana Pasar Minggu. Udah tuh gue pikir kayak di Cipinang di mana sih, anjir cuma sekilo dari rumah gue. Iya, belakang rumah lo kan. Gue coba aja gitu, tapi si orang-orang pada nasihatin kayak situ mahal katanya. Iya, itu gosip mahal. Padahal tapi sampai detik ini juga dalam ngomong gitu katanya jalan sini dari sini mahal. Padahal maksud gue nggak semahal itu sebenarnya kalau iya, mau tahu gitu. Kalau bisa lah. Iya, yang mahal tuh biaya risetnya. Iya, biaya riset gitu. Kalau lu terima jadi sekarang mah ya masih masuk akal. Masuk akal. Gue hitung malam. Jadi yang pertama, lo akhirnya kan ke Cipinang tuh klub kentang pertama ya? Iya, klub kentang pertama betul. Yang sampai sekarang kan? Iya. Nah itu tuh gue sama kayak sampai sekarang sama lagi sebagai sama Timot nih. Gua, Timot, Noval, Iqbal, udah tinggal berempat Mut. Sama Klub kentang siapa lagi? Nopal, Iqbal. Yang Iya. 3 klub kentang ini bisa berempat. Sisanya 22-19 semua sekarang. Iya, 23-20 rata-rata 2019. Klub kentang itu ukurannya 16-14. Kok ketawa sih? Jadi kecil banget sih anjing. Nah terus itu akhirnya masuk Cipinang dibikin klub kentang. Iya, dibikin klub kentang. Pas itu gini, gue masuk Cipinang. Gue juga sotoy sih, itu parah banget, sotoy parah. Gue bilang ke Mangap, yang bisa masukin bisa Mangap doang. Ngap, gue pindah masuk Cipinang gitu, tapi gue cuma punya duit ya 6 juta gitu. Gue takut banget diketahuin Bang Komeng karena kan tapi udah racer kan itu Bos? Udah dicolokin sama MM Racer. Gue cuma punya duit 6 juta Ngap, 7 juta deh gitu kalau boleh. Lu mau ngapain emangnya? Ini kan gue jebol nih Ngap ceritanya. Gue ternyata pengen benerin aja, barangkali cuma beli blok head, blok kit sama pakai head yang ini tetap, tapi klubnya jadi klub gede gitu kalau boleh, 2019 kalau boleh gitu. Udah akhirnya pas masuk dalam, Bang ya kenalan, gue mau klub gede gitu. Mau klub gede, Bang motor lu buat apa namanya taruhan apa buat NR gitu. Oh di gitu. Iya, pilihannya cuma 2 dulu ya. Langsung ngobrol sama Bang Komeng tuh. Langsung ngobrol sama Bang Komeng, masih ketemuin, mau ngapain kesini? Mau klub gede Bang? Nggak usah gitu katanya, buat NR ngapain udah. Apa namanya kata Bang Komeng, gue bikinin aja apa spek sini, tapi ntar lu boleh adu sama klub gede gitu, omongannya gitu pas itu. Akhirnya waktu itu motor Timot kenceng sih. Itu kenceng lumayan lah. Tapi tipikal-tipikalnya tuh kalau dulu di Ganesha tuh startnya bukan yang liar-liar ngangkat-ngangkat enggak, bawahnya enggak galak. Atasnya gitu karakternya, karena kan mungkin mikirnya buat NR nih trek panjang gitu. Sampai akhirnya ini berarti NR lah dengan klep kentang. Ya. Udah downdraft ya waktu itu ya? Downdraft pertama kali gua downdraft di Cipinang. Itu dyno dapat berapa mod? 226. 22,6. Ini disclaimer aja ya, dulu tuh 22. sebelum spek yang klep kentang kayak sekarang 63 kita tuh dulu rata-rata 17 lah. Paling gede 17. Paling hebat tuh 63 ketemu 17 tuh hebat pas itu. Ya waktu itu kan klep masih standar juga kan kita. Iya, standar. 63 seadanya. Terus akhirnya dari motor-motor Timot, Nova tren lah HP di atas 20, di atas Dyno Jet ya? Iya, Dynolog kita. Terus anjing. Terus udah ya kan, dari situ apalagi mod yang lu rubah sama nih motor nih, langsung ke speknya aja nih yang sekarang. Enggak kan, ada lah. Jangan mesin. Apa? Tampilan. Waktu itu kan terakhir gua masuk Cipinang pokoknya bentuknya rangka masih merah aja. Iya. Rangka masih merah. Nah, velg RCB. Dikirim sama Cipinang karena mungkin dia dengar kayak nyala cuma punya 6 juta. Gua bikin aja lah seadanya gitu kali mikirnya. Gua enggak tahu sih. Habis itu tahu motor gua keluar HP segitu, rasio standar. Belum diberatin. Udah kira motor tetap minta gitu kan. RC Mini nyalain susah banget tuh gua. Ada kali 2,5 jam tuh nyalain. Itu juga belum tentu nyala. Yang starter lu lama yang kata Ajimot itu yang kata gitu ya, yang di sini. Iya. Gila nih ntar meledak gitu. Akhirnya ternyata pas itu minta ganti ECU Super sama minta ini rasio gitu. 13 berapa? 13.33. Waktu itu. Sorry. Jadi minta rasio. Abis itu gua nggak tahu angkanya berapa. Langsung gua bilang ke Bang Komeng, gua bayarin punya Om Dito boleh nggak? Yang waktu itu gua cobain di MM bukan rasionya itu. 13.33 pokoknya gitu. Iya, gua cobain mod ini lemot banget bawahnya. Iya, bawahnya berat banget. Iya. 13.33 pokoknya akhirnya gua colok tuh. Tapi atasnya laju parah. Iya, laju banget yang waktu itu Pascal pakai di Antas kan. Itu orang dia. tengil banget. Waduh.
Semua Jangan orang gitu lah. ditengok-tengokin. Waduh. Lagu apa sih, Kal? Waduh. Gitu-gitulah. Waduh. Apa? ya? Oh, Iya. Komeng. Komeng siapa? Ada temen gue namanya Komeng Oh, juga, iya. bukan Bang Komeng. Iya. Bang Komeng. Terus udah nih secara Ya. tampilan. Nah, Ah. tampilan waktu itu lo akhirnya kan belajar repaint. Belajar diajarin PR gua. Nah, Diajarin terus? PR cara nge-repaint. Lo repaint warna apa tuh setelah abu-abu siralik merah itu tuh? Warna ruby red ada gua. Ganti gitu. konsep kenanya dong. Iya, ganti konsep gua. Rangka lo hitumin lagi ya? Belum. Ah, ruby red masih merah emang. Masih merah, Tapi Kak. bodi lengkap. Bodi lengkap. Oh, itu paling rapi banget tuh motor kelihatan. di situ tuh, Iya, paling jadi, rapi. jadi bodinya gue mikir ya, masa ganti metal lagi gue repaint ruby red. Abis itu peleknya gue ganti dari apa namanya RCB itu ke Pa- jari-jari. Bekas Mas Rizal. Bekas Mas Rizal, Yang gold, betul, yang ya kan? gold. Cakep tuh, cakep tuh setelan Iya, itu tuh. kayak gitu. Ntar ada gue kasih liat fotonya nih. Iya, yang merah. Nah, Gua terus? pikir, oh, udah tuh gue dari pelek 13. Lalu tau-tau gue ganti jari-jari kan. Nah, Gue iseng gue foto di ini di apa namanya? Pemuda. Gue kirim ke Bang Komeng. Gue dimarahin aja. kenapa? Soalnya katanya tuh pokoknya gue yang ceritanya gini, Timothy kamu nakal sekali, apa namanya, itu beda inci katanya, apa peleknya itu naik 14 harus ubah lagi rasionya gitu. Oh, makanya lu ganti Saya 13-35. Dinasehatin gitu. Iya, maksud 13-33 kan. Ah. Maksud gue mikir kayak Bang Komeng ini kayak keberatan deh bawahnya gitu. Akhirnya ganti 13-35. 13-33 lu masih ada nggak? 13 diambil. Oh. Diambil Cipinang. Baru mau dibayar. Gitu. Mau dibayarin. Asik juga loh. Kalau punya juga nggak Udah bakal tuh, gua lepas. berarti itu dari setelan merah sama velg Jari-jari jari-jari 14. itu lo repaint. Repaint apa? Repaint lagi nggak abis tuh? Nah, jadi ini kan abis tuh Ntar dulu. Jadi pas masih merah pelek jari-jari tuh, jatuh bukan sih? iya belum jatuh Ki. Itu lu yang bodi merah kenapa ganti abu-abu? Jatuh. Jatuh ya? Jatuh. Yang Nggak, ditabrak bajai gua- bukan sih? Gua gigi gua sompal dulu pertama kali. Ah, emang gigi lo sompal yang itu? Iyalah. Gigi gua sompal di PI, gubrak. Asu jarak 2 minggu kemudian gua ditabrak bajai. Kanan kiri jadi Itu bodi merah yang sama gue ya? bodi merah. Bodi merah Yang kita tapi di PI kan? iya, tapi itu peleknya udah ini, Mio. Oh. Jadi pas gua fotoin ke Bang Komeng kata Bang Komeng, ganti RCB mod gitu, RCB apaan Bang? di belakang gue gigi sompal nyariin gigi. Aduh tolol banget sih. Aduh. Oh iya Itu bener. gara-gara spakbor, Bro. Oh iya spakbor Iya. lo jatuh Spakbor kena gua ban. ngunci sama ban. Ngunci sama ban. Jadi itu gue sama Timo Jatuh gua sompal gigi gua. lagi jalan 60. Iya, gua Itu nyari. kita sama siapa ya? Sama Tibo. Oh dia udah ngebut duluan. Tibo speeding, Vario masih kenceng pas itu masih 70 kan. Lalu kata gua, anjing kenceng juga nih Vario, bikin anak. Tiba-tiba Tibo masih kenal akrab sama Tibo lah. terus iya, pokoknya tuh muter udah. Kita masih jalan santai mot ya. Tiba-tiba gubrak. Tiba jatuh begini di gue ngeliat nih. Ser gitu tangannya nih. Gua tau-tau tiduran aja di aspal PI itu. Gua ngerasa kayak apaan yang hilang? Depan state Ah, gallery. ini gua hilang bangsat. Udah. Oh, akhirnya dari si merah itu Merah itu baru gua ganti lagi nih. tabrak bajai. Taruh bajai kan udah hancur parah Udah tuh. hancur, udah. Gua udah nggak peduli sama motor tuh. Ah. Akhirnya, udahlah. Gua repaint lagi aja deh, gua pulangin ke masa lalu gitu. Itu motor bukannya sekalian di Cipinang juga ya lu taruh lagi ya? Itu makanya kan gue bilang pas masih rangka merah itu, ini gue ganti pelek Mio segitiga Almo gitu-gitu. Oh, Ya, makanya radiator depan. Ah, gue pikir tuh waktu itu motor Radiator depan mau- os. Iya. Mau diseriusin buat balap mod. Enggak anjing. Soalnya gua mikir, soalnya pada orang bikin rangka- balap gara-gara ini sebenarnya dijual-jualin, gue part racingannya dijual-jualin. Iya, Dulu iya, kalau iya. dibilang mikirnya gitu. Terus rangka lu disuruh itemin lagi kan sama Bang Iya, Omi? ditemin dulu dibilang Beli. ditemin katanya, motor lu kayak jamet, gue gak mau kerjain katanya gitu. Kalau rangkanya masih merah, akhirnya gue repaint hitam. Gitu sejarahnya. Sampai akhirnya di posisi setelan yang sekarang Sekarang nih. kayak gini. Nah, sekarang nih kita bahas langsung aja speknya ya kan. Nih dari atas dulu nih mod, kita nyebutnya cockpit ya kan. Iya. Ini lo pakai apa aja nih yang di stang nih? Yang udah lo rubah banyak banget nih yang gue lihat. Enggak banyak lah, Os. Iya ya, nggak banyak. Enggak banyak, gue dikit lah. Yang istimewa di sini cuma holder group aja. Enggak, ini gue stang RZR. Nah, Eh, risernya bracketnya ini custom di Cipinang dari atas sampai bawah ini sampai segitiga. sampai segitiga Sampai tiga. segitiga ini banyak orang yang nanyain kayak ini racer apaan sih, Bang? Ini gue custom di Cipinang, gue nggak tahu. Tapi kalau nggak salah ini basicnya X-Max aja, tapi udah dimodif intinya gitu. Terus Stang RZR, master rem kanan kiri standar. Apa lagi ya? saklar.
saklar gua KTC kanan, yang Kiri kiri Fiction. pakai Fiction. Habis itu Gas spontan? gas spontan, Uhuy. steak. Gas Salmon. spontan gua ini. Oh iya. Gas spontan gua YZ. YZ nih YZ KW tapi 20.000. Iya, mau baut-baut lah ya. Iya, hand grip Puig. Apalagi coba? Udah gitu Terus doang gua. windshield ada Windshield tuh gangan loh. standar. Iya, Jadi windshield. kalau mau beli windshield bisa yang Bisa model ke ini sini. Timot, yang model Bisa ke MXU Biagi. ke gua. Tuh. Bisa banyak lah yang jual windshield sebenarnya. Nah, Udah, terus so apa lagi? Gua karbonan. body Gua sekarang nih full warna apa karbon nih? tuh. Oh iya, Gunmetal. full karbon warna merah ya terakhir ya. Iya, karbonan udah dijual semua. Lu body warna apa? Gunmetal apa nih? Gua nggak tahu deh, gini gunmetal biasa sih sebenarnya. Iya ya. Gunmetal gelap aja gitu, gua sukanya emang yang hampir hitam. Gua nggak mau lari dari STNK sebenarnya, makanya hitam apa gelap mulu warnanya. Terus kaki-kaki depan apa mod? Lagi ke depan apa ya? Kan segitiga almu. Gua segitiga almu, jadi mau nggak Kenapa mau lu ganti pakai. almu sih? Biar racing os, Biar enteng ya. biar enteng juga. Ini berarti bottom shock Oreo nih mod. Bottom shock Lexi. Ada seleksi. Udah sepaket gitu harus ganti sama Lexi gitu. Terus disc brake apa nih? Sama Disc selang brake rem. gua CLD kalau nggak salah. Oh iya CLD 260 ya. CLD 260. Iya, gua nggak tahu nih dibikin di dalam. Masa bukan dibikin, masa ditempelin dalam langsung gua nggak milih. Sama tapi CLD-nya buat Mio kan udah bukan buat NMAX Buat lagi. Mio bener, karena lubang cakramnya jadi 4, gua pelak depan belakang jadi 4 lubang. Kalau NMAX kan 3. Nah, penontonnya banyak nih. Iya, Keren. gitu. Terus apa lagi? Kaki depan. Ban. Ban gua pakai R46. R46 ya bener. Hmm. 88. Kita cepet-cepet nih ya. Pasti itu, iya belakang pasti itu. Maksud apa? Apa? Apanya? Kaki belakang. Iya. Kaki belakang apa nih? Anjing arm lu bolong-bolong mot ya? Iya, Arm. gitu, biar racing. Kalau gua alasan biar racing lah. Mungkin kalau di dalam ada manfaatnya. Kalau gua enggak lah. Shock breaker. Sebenarnya gua KTC Extreme, biasalah standar. Setelan anak purbabu. Iya, jangan lapor babu. Iya. Udah. Ini pelek belakang. Pelek belakang pakai pelek depan Vario. Jadi lu beli 2 set. Beli 2 set. Yang kepake depan-depan doang. Depan doang. Keren. Belakangnya jual. Iya. Enggak ada yang istimewa lah sebenarnya. Iya. Sederhana aja kita, Apa yang kita bahas ya dari tadi ya? Gak penting sebenarnya. Iya. Ini kan di-delete nih semua foto. Terus nih plat lo Plat itu Kanjozoku namanya. Gitu. garis merah. Iya, garis merah. Frame-nya Moon Ice. Frame Moon Ice. Culture lo. Frame Moon Ice gitu. Terus ini behel dipotong biar apa nih? Biar itu aerodinamis. Aduh, pada nggak ngerti sih bro sebenarnya. Itu bermanfaat bro di. Jadi apa? Udah lampu sen nih, lampu belakang. Kamu bilang gua JPA. Depan? JPA. AS gua AS. Depan? Ini JPA baru. Oh. Ini baru JPA. Nah, ini udah nih dari kaki-kaki Udah. semua. Terus apa? Mesin. Berarti yang sekarang 63. 63. Blok sernya apa? KTC. Full. Full KTC. Head, Head R15. klep kentang. Klep kentang. Klep kentang ukurannya berapa sih? 2119 kalau nggak salah. Bukan 18,5. 18,5 ya segitu deh pokoknya. Oh. Terus down draft. Down draft benar. TB pakai GSX. sama aja mas speknya. Emang sama, nggak jauh-jauh lah. Ah, Jadi GSX apa lagi? apalagi. Udah. Cam modifan Gue sana. mau dia custom. Terus Apa? CVT. CVT gua standar. CVT standar. Pulih standar. Pulih standar. Yang lo rubah apa aja berarti ini? Roller, per belakang, per sentry. Udah Udah. sama aja. Sama. Nggak ada yang Nggak ada yang spesial. spesial kan? Gimana? Rasio. Rasio 13:35. Sama lah. Sama, 13:35. Gimana? Gua masih tertarik nonton? Enggak usah Oh, lah. ada yang spesial. Knalpot Knalpot gua itu Kak dari Ganesha. dijual nggak sih? Buat Dijual, umum, buat dijual, umum. dijual. Hmm. Dijual. Tapi emang biasalah harus menunggu By order dulu. ya? Iya, by order. Udah ya Gitu. berarti ya? Udah. Apa? Udah dilihat aja videonya ya? Iya. Ini kan delete akun skuter alik lebih gitu teman-teman. Tapi ini rencana kedepannya apalagi mau rubah mau nih Gue pengen motor? balap liar sih sebenarnya. Kenapa? Lo yang bener dong. Enggak apaan Kita maksudnya? konten edukasi Oh bro. iya, edukasi untuk apa? Masyarakat Untuk balap lah, Bro. speeding. Iya benar. STM jangan lupa. Speeding tiap malam. Nongkrongnya di Sujung. Boys. Sujung Boys gitu. Apaan? Teman tujuan apa maksudnya? ada lagi nggak rencana-rencana lu yang mau lu rubah dari ini motor? Kan setahu gua lu udah ada nih klep yang head 2320X potongan. Oh, anjing 2320. Terus gitu. lo udah siapin kerkas juga tuh yang stroke 2 cm. Enggak, Os, gua enggak pernah mau strukan lah. Selamanya. Masa sih bro? Seriusan. Kenapa? Enggak suka ya gua.
karakternya. Iya. Emang gitu. Gue susah apaan? Karakter siapa? Wah, aduh. Apa sih? Apanya? Udah ya videonya? Udah lah teman-teman. Ah. Kasihan kameranya panas nih. Iya, terus kita udah maghrib juga. Iya, udah maghrib. Mau maghriban. Ah, mau ngapain? Sholat maghrib. Yang benar. Pokoknya kita udahin dulu Iya. videonya. Mau thank you ya udah mau datang. Siap. Padahal emang tiap hari kesini juga. Iya. Basa-basi Betul, aja. Basa-basi aja. Makasih juga buat yang udah nonton. Betul. Kalau ada yang mau nanya-nanya masalah NMAX bisa Ya, di kolom Instagramnya. komentar. Di kolom komen komentar, ya. sama di Instagramnya Timot Ya. Alpha 11 terus Timothy Patrick sama monyet-monyetan kembar. Itu nggak usah pakai second lah, Bro. Oh iya, sorry. Aduh, Bro. Iya. Terus juga makasih lagi Untuk yang udah nonton. Bang Komeng ya. juga makasih udah mau Ya. direpotin Bang Awin. makasih pada si Jiro ya. Ada sponsornya nggak sih? Belum. Oh, belum. Iya. Ya, Si Pak Haji tolong ya. Pak ya. Makasih juga untuk Oh, bisa bareng itu. Jangan dikat dong, anjing sama video gua paling seru aja. Pokoknya makasih buat yang udah nonton, jangan lupa di subscribe, di komen kalau ada request-requestan gimana. Betul. Jangan lupa nonton video Follow selanjutnya. Instagramnya Alpha 11 Kuteralik dan Kuteralik. orang-orangan di sini berbambu Betul, garage juga yang mau Berbambu repaint ya kan. betul. Dan- Jangan lupa follow. Ya, dadah. Dah.